Hello, welcome back to English class with me, Miranda. As usual, we will discuss about a new material today, and this one is quite different from before because this one is kind of text. We call it analytical exposition. Have you guys know what is analytical exposition? Or did you ever heard about this? If the answer is no, don't worry. That's the reason why we are here today. So, analytical exposition is a text which elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. It is also supported by facts and relevant information. Jadi analytical exposition itu adalah jenis teks yang menjabarkan tentang ide si penulis atau pendapat si penulis tentang fenomena di sekitar. For example, the first one is global warming that have been discussed since 10 years ago maybe. And the second one is the hottest and the newest COVID-19. I hope it will be gone soon. And the third one is political issues. I'm pretty sure every country has it as a big problem. And next is social function. First, the social function of analytical exposition is to persuade the reader that the idea is important. Yang artinya untuk mengajak si pembaca bahwa ide si penulis ini tuh penting loh, pendapat si penulis ini tuh penting mengenai topik ini gitu. Nah, yang kedua, to support the topic by using writer's point of view. Jadi kalau yang kedua itu untuk mendukung, lebih kepada mendukung si topik ini menggunakan pandangan si penulis gitu. Kalau yang pertama itu adalah pendapat, yang kedua itu adalah pandangan, sudut pandang si penulis gitu. Yang ketiga, to convince the reader that the topic is interesting to be discussed. Yang ketiga itu untuk meyakinkan si pembaca bahwa topiknya ini tuh sangat menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi tiga-tiganya itu saling berkaitan dan intinya itu sebenarnya sama aja. Untuk meyakinkan, untuk mengajak, untuk mendukung dari pandangan si penulis itu sendiri. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut ke generic structure of the text. Ini agak sedikit kecil, sebentar saya akan zoom. Nah, oke. Jadi tabel ini itu adalah contoh dari analytical exposition text, tapi sudah dibagi berdasarkan generic structure-nya ya. Kalau pertama kalau kalian lihat itu ada introduction. Biasanya dalam paragraf pertama atau lebih itu adalah pengantarnya dulu nih atau pengenalan dulu topik apa sih yang mau dibahas gitu. Nah, kalau berdasarkan contoh, kita bisa lihat paragraf pertamanya itu adalah motorbikes gitu kan. Nah, kita lihat, oh yang ingin dibahas tuh motorbikes. Motorbikesnya kenapa gitu. Oh mau di-ban, kenapa di-ban gitu. Itu paragraf pertama menjelaskan tentang awalan mukadimah lah ya kalau kita bisa bilang itu. Basa-basinya dulu di awal. Nah, di kolom ketiga kalian bisa lihat itu ada mental verbs, itu penjelasan aja sih di dalam paragraf ini atau teks ini tuh menggunakan mental verbs. Mental verbs itu adalah kata kerja yang tidak menunjukkan aksi gitu, tidak menunjukkan kegiatannya, tapi dilakukan. Contoh, I think. Nah, I think, saya berpikir, saya memikirkan gitu. Eh, Kalian melakukan, tapi orang lain tidak melihat gitu. Jadi itu lebih ke mentally-nya.
gitu ya. Orang lain nggak tahu kalian lagi berpikir gitu. Next, I believe, saya percaya. Yang tahu kamu percaya itu ya diri kamu sendiri kan, gitu. Jadi ini lebih lebih kepada mentalnya ya, bukan ke kegiatannya. Kata kerja yang seperti itu. Lanjut di bagian kedua ada argument one or elaboration. Itu bagian dimana si penulis menunjukkan pendapatnya atau argumen pertama dari topik yang sedang dibahas. Kalau kita lihat di situ kan ada first of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor. Itu langsung dijelasin kenapa sih motorbikes ini akan di-ban gitu. Argumen pertamanya adalah motorbikes itu kontribusi paling besar dalam air pollution kalau dia bilang di teks itu ya. Nah, kalau kita agak geser ke kanan di kolom selanjutnya itu ada conjunctive relation. Kalian lihat ya, yang font yang berwarna hijau itu ya. Conjunctive relation itu maksudnya adalah kata penghubung yang menghubungkan argumen satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan kalau causal conjunction itu biasanya ada di dalam paragrafnya. Jadi dia penghubung katanya aja gitu. Lanjut ke bagian selanjutnya ada argument 2. Jadi next argumen ya, argumen kedua, tapi ada di paragraf ketiga. Itu dijelasin lagi kenapa nih motorbikes itu di ban gitu atau dilarang. Kalau yang pertama itu menjelaskan tentang motorbikes itu adalah kontribusi terbesar dari polusi udara. Nah, kalau yang kedua ini itu lebih kepada menjelaskan penyakit apa yang kalian dapatkan pada saat mengendari motorbikes gitu. Jadi si penulis ini tuh ingin memberitahu bahwa naik motor tuh lumayan bahaya ya gitu ya. Nah, jadi gitu ya, tetap didukung dengan fakta atau eh, hasil dari research. Di situ ada selanjutnya ada BBC News ya. Jadi yang didapat itu datanya itu valid atau sudah ada gitu. Next ada argument 3. Dilanjutkan dengan argumen selanjutnya. Ini adalah argumen tambahan atau penguat dari topik yang dibahas sama si penulis itu. Jadi kurang lebih sama ya. Lanjut. Nah, dilanjutkan lagi dengan argumen 4, argumen keempat. Jadi argumennya itu bisa 2 atau lebih ya untuk penguat si topik ini gitu. Nah, look at the yellow font. Font yang kuning itu menjelaskan bahwa present tense are responsible, go so fast, are known. Nah, jadi bahasa yang digunakan itu present tense, tensesnya ya. Karena si penulis menulisnya itu pada saat sekarang ini. Makanya pakainya present tense. Dan terakhir itu ada conclusion atau kesimpulan. Biasa di setiap teks, almost all of text, there is a conclusion at the end of the paragraph. Gitu. Jadi setiap terakhir atau paragraf terakhir itu pasti ada yang namanya kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan dari 4 argumen yang tadi atau inti dari semuanya itu ada di paragraf terakhir. Ada kesimpulannya. Oke, jadi apa yang ingin dijelaskan oleh si penulis ada semua di conclusion atau paragraf terakhir. Okay, I think that's all for today. If you haven't understand yet about analytical exposition, and if you have any questions, feel free to ask me. I'm Miranda, signing up.
See you in the next material. Bye.